warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah, kurikulum, dan buku teks ekonomi, dan dosen pengampu Ibu Ayu Nurul Amalia MPD. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ida Kumalasari dengan NIM 18721500329. Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi, kelas reguler Pras, Universitas Pancasakti Bekasi. Di video kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi keuangan. Nah, sebelum ke akuntansi keuangan, di sini kita akan bahas tentang standar akuntansi keuangan. Nah, standar akuntansi keuangan menurut Financial Accounting Standard Board atau FASB, yaitu standar akuntansi adalah metode yang seragam untuk menyajikan informasi, sehingga laporan keuangan dari berbagai perusahaan yang berbeda dapat dibandingkan dengan lebih mudah. Kumpulan konsep, standar, prosedur, metode, konvensi, kebiasaan, dan praktik yang dipilih dan dianggap berterima umum. Nah, selanjutnya ada akuntansi. Akuntansi menghasilkan informasi keuangan tentang sebuah entitas. Informasi keuangan yang dihasilkan oleh proses akuntansi disebut dengan laporan keuangan. Laporan keuangan dapat digunakan untuk tujuan umum maupun untuk tujuan khusus. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar merupakan bentuk laporan keuangan untuk tujuan umum atau General Purpose Financial Statement. Penyusunan laporan keuangan untuk tujuan umum dan ditunjukkan kepada pihak eksternal merupakan bagian dari akuntansi keuangan sebagaimana kelaziman menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan. Sebagai sistem informasi keuangan, jelas informasi yang diproses dan dilaporkan adalah yang bersifat keuangan, sedangkan dari sifat informasinya adalah relevan. Pengertian relevan yaitu harus dikaitkan dengan penerimaan laporan atau siapa, tujuannya itu untuk apa, atau tempat di mana, dan waktu bila mana. Selanjutnya, bidang akuntansi dilihat dari sisi penggunaan informasi dibagi menjadi dua, yaitu akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Yang pertama, akuntansi manajemen itu bertujuan akuntansi manajemen yaitu mengolah, menghasilkan, dan melaporkan informasi keuangan kepada manajemen yang berguna dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan usaha. Jenis informasi yang dihasilkan akan disesuaikan dengan fungsi, tugas, tanggung jawab, dan tujuan penggunaan informasi masing-masing bagian manajemen. Dan yang kedua, akuntansi keuangan. Semua bidang akuntansi berhubungan dengan informasi keuangan, dan akuntansi keuangan menggunakan suatu uang sebagai alat ukur dan hitung. Namun, pengertian akuntansi keuangan atau financial accounting secara khusus diartikan sebagai berikut, yaitu akuntansi yang bertujuan menghasilkan informasi keuangan suatu entitas yang berguna para pemangku kepentingan sebagai penerima dan pengguna laporan keuangan untuk yang pertama di sini pengambilan keputusan ekonomi, khususnya tentang investasi atau pinjaman. Yang kedua, pemahaman tentang posisi atau keadaan keuangan suatu unit usaha, susunan aset yaitu sumber ekonomi yang dimiliki, sumber pembelanjaan yaitu komposisi liabilitas, dan ekuitas yang membelanjai aset tersebut. Selanjutnya, pemahaman kinerja dan arus kas. Selanjutnya ada standar akuntansi keuangan. Nah, standar akuntansi keuangan yaitu laporan keuangan untuk tujuan umum dibuat untuk memenuhi kebutuhan sebagai besar penggunaan laporan keuangan. Penggunaan laporan keuangan ini beragam dengan memiliki kebutuhan yang berbeda. Saat ini hanya dua standar akuntansi yang banyak dijadikan referensi atau diadopsi di dunia, yaitu International Financial Reporting Standard atau IFRS dan US Generally Accepted Accounting Principles atau US GAAP. IFRS disusun oleh International Accounting Standard Board atau IASB, sedangkan US GAAP disusun oleh Financial Accounting Standard Board atau FASB. Perkembangan terakhir menunjukkan keinginan untuk menyusun satu standar akuntansi yang berkualitas secara internasional semakin menguat. Banyak negara melakukan adopsi penuh IFRS untuk dijadikan standar lokal
yang berlaku di negaranya. Saat ini sedang terjadi proses penyesuaian antara IFRS dan US GAAP sehingga semakin sedikit perbedaan antara keduanya. Ada 4 pilar standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan atau bisa disebut SAK digunakan untuk entitas yang memiliki akuntabilitas publik yang entitas terdaftar atau dalam proses pendaftaran di pasar modal atau entitas fidusia atau yang menggunakan dana masyarakat seperti asuransi, perbankan, dan dana pensiun. Standar ini mengadopsi IFRS mengingatkan Indonesia melalui EII telah menetapkan untuk melakukan adopsi penuh IFRS mulai tahun 2012. Adopsi penuh IFRS bukan berarti Indonesia tidak memiliki standar sendiri dan menggunakan secara langsung IFRS. Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK tetap melakukan proses penerjemahan IFRS ke dalam bahasa Indonesia. DSAK juga melakukan analisis apakah IFRS dapat diterapkan di Indonesia dan sesuai dengan kondisi hukum dan bisnis yang ada. Jika diperlukan, DSAK akan membuat pengecualian penerapan IFRS. Ya, selanjutnya harus sebaliknya menambahkan aturan dalam standar. Penjelasan penambahan atau pengurangan dari IFRS dari tiap standar yang diadopsi dapat dilihat di bagian depan PSAK yang diterbitkan. Informasi ini penting untuk pemakaian sehingga dengan cepat dapat mengetahui perbedaan IFRS dan PSAK. IFRS sebagai standar internasional memiliki 3 ciri utama sebagai berikut. Yang pertama, Principle-Based. Standar yang menggunakan Principle-Based hanya mengatur hal-hal yang pokok dalam standar sedangkan prosedur dan kebijakan detail diserahkan kepada pemakai. Standar pengatur prinsip pengakuan sesuai substansi ekonomi, tidak didasarkan pada ketentuan detail dalam atribut kontrak perjanjian. Standar yang rules-based memuat ketentuan pengakuan akuntansi secara detail. Keunggulan pendekatan ini akan menghindari dibuatnya perjanjian atau transaksi mengikuti peraturan dalam konsep pengakuan. Yang kedua, nilai wajar. Standar akuntansi banyak menggunakan konsep nilai wajar atau fair value. Penggunaan nilai wajar untuk meningkatkan relevansi informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan. Karena informasi nilai wajar lebih relevan dikarenakan menunjukkan nilai terkini. Dan yang ketiga, pengungkapan. Pengungkapan diperlukan agar pengguna laporan keuangan dapat mempertimbangkan informasi yang relevan dan perlu diketahui terkait dengan apa yang dicantumkan dalam laporan keuangan dan kejadian penting yang terkait dengan item tersebut. Pengungkapan dapat berupa pijakan akuntansi, rincian detail, penjelasan penting, dan komitmen. Ya, sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.